Rapendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Novedadi menemani Anda di episode kali ini di program pembelajaran jarak jauh di www.rapendik.com. Dan Insan Edukasi, kita selama 30 menit ke depan akan membahas mata pelajaran kimia untuk sekolah menengah atas semester pertama kelas 10 dengan materi sistem periodik. Dan sudah hadir sebagai narasumber di studio kita ada Bapak Dr. Andes Haji Mardi Raharjo. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 9 Surabaya. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak Mardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita akan belajar sistem periodik Insan Edukasi. Nah Pak, dalam sistem periodik itu mencakup sifat sistem periodik. Apa saja yang perlu dipelajari Pak dalam sistem periodik itu Pak? Baik, sebelum kita menginjak ke materi pokok, kita perlu review sejenak. Bahwasanya setelah kita mempelajari yang namanya struktur atom, maka atom-atom itu bisa disusun menurut golongan dan periodenya berdasarkan konsep Aufbau yang pernah kami terangkan sebelumnya. Oleh karena itu, kalau unsur itu sudah disusun di dalam suatu sistem periodik berdasarkan golongan dan periodenya, maka unsur-unsur itu mempunyai sifat periodik. Sifat-sifat periodik unsur di dalam sistem periodik meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Ya, baik. Bapak, untuk yang pertama kita akan membahas jari-jari atom ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom itu Bapak? Baik. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron pada lintasan terluar. Jika kita perhatikan unsur di dalam sistem periodik, maka unsur yang terletak di dalam satu periode mempunyai jari-jari atom yang makin kecil. Mengapa demikian? Unsur seperiode dari kiri ke kanan, inti atomnya makin besar dengan bertambahnya nomor atom. Oleh karena itu, daya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin kuat. Oleh karena itu, besarnya atom unsur seperiode dari kiri ke kanan semakin kecil. Berbeda dengan unsur segolongan, bertambahnya unsur segolongan dari atas ke bawah dibarengi dengan bertambahnya lintasan elektron. Oleh karena itu, pengaruh daya tarik inti atom yang makin besar terhadap elektron terluar hampir tidak ada. Oleh karena itu, unsur segolongan dari atas ke bawah, besarnya atom semakin besar. Atau dengan kata lain, jari-jari atom unsur segolongan dari atas ke bawah semakin besar. Ya, baik. Itu tadi ya Pak ya, pengertian atau yang dimaksud dari jari-jari atom Pak. Dari jari-jari atom sendiri apakah masih ada yang dibahas atau mungkin kita langsung ke ionisasi ya Pak ya? Baik. Sifat berikutnya adalah energi ionisasi. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan energi ionisasi? Adalah suatu energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepas satu elektron pada
lintasan terluarnya. Samakah masing-masing unsur di dalam melepas elektron itu baik dalam satu periode ataupun dalam satu golongan? Ternyata tidak. Unsur yang disusun di dalam satu periode, energi ionisasinya bertambah besar dari kiri ke kanan sebanding dengan besarnya atom itu sendiri, atau sebanding dengan semakin kecilnya jari-jari atom. Sedangkan unsur segolongan dari atas ke bawah, dikarenakan jari-jari atomnya makin besar, maka energi ionisasinya dari atas ke bawah semakin kecil. Kesimpulannya bahwa energi ionisasi berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Iya, baik Pak. Tadi sudah kita membahas jari-jari atom, kemudian energi ionisasi. Untuk selanjutnya, sifat yang ketiga ya Pak ya? Ya. Ya. Berikutnya, sifat periodik yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron membentuk ion negatif. Atau dengan kata lain adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam rangka menangkap satu elektron dari luar untuk menjadi ion negatif. Korelasinya daripada jari-jari atom, maka semakin ke kanan, jari-jari atom itu makin kecil, maka sifat daripada unsur itu semakin mudah untuk menangkap elektron. Jadi, apabila suatu unsur makin mudah menangkap elektron, dikatakan afinitasnya semakin besar. Iya. Jadi untuk yang arahnya ke kanan Pak ya tadi ya, itu berarti afinitasnya semakin besar ya Pak ya. Berarti kebalikannya Pak ya? Ya, jadi kalau kebalikannya dari atas ke bawah, itu unsur segolongan karena jari-jari atomnya makin besar, afinitas elektronnya makin kecil. Sehingga dari atas ke bawah unsur segolongan semakin sulit untuk membentuk ion negatif. Iya, baik Pak. Kita sudah sampai di afinitas elektron. Setelah ini nanti ada lagi Pak mungkin yang ingin disampaikan Pak? Ya. Atau mungkin kita break dulu Bapak? Boleh, Iya. silakan. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda yang Sandu Dikasih. Jangan kemana-mana, tetap di program pembelajaran jarak jauh di www.rapendik.com. Rapendik on streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Anda masih di program pembelajaran jarak jauh bersama saya Noveriadi dan narasumber kita di malam hari ini ada Bapak Dr. Andes Haji Mardi Raharjo. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 9 Surabaya. Baik Pak, kita lanjutkan kembali Pak ya. Kalau tadi kita sudah membahas sifat periodik, ada jari-jari atom, kemudian ada energi ionisasi ya Pak ya. Yang ketiga ada afinitas elektron. Nah sekarang kita akan membahas ke selanjutnya yaitu ke elektronegatifan ya Pak ya. Betul sekali. Nah pengertiannya seperti apa Pak ke elektronegatifan ini Pak? Baik, ke elektronegatifan itu adalah sifat suatu unsur.
Apabila suatu unsur kecenderungannya membentuk ion negatif, maka dia mempunyai sifat keelektronegatifan yang sangat besar. Dan sebaliknya, jika suatu unsur kecenderungannya adalah membentuk ion positif, maka dia mempunyai sifat keelektronegatifannya sangat rendah. Iya. Unsur di dalam satu periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan sifat unsur-unsurnya. Dari kiri ke kanan, golongan 1A sampai dengan 7A mempunyai sifat keelektronegatifannya makin besar. Makin besar. Dan unsur yang disusun sesuai dengan golongannya dari atas ke bawah, maka sifat keelektronegatifannya makin kecil. Jadi kalau kita lihat bersama apa perbedaan antara afinitas elektron dan keelektronegatifan, kita bisa jelas bahwa afinitas itu energi yang dibebaskan suatu unsur dalam rangka menangkap satu elektron dari luar. Sedangkan keelektronegatifan itu adalah sifat suatu unsur. Siap unsur manapun saja yang mudah menerima elektron menjadi ion negatif, dia mempunyai sifat keelektronegatifan yang besar. Atau dibalik, suatu unsur yang mempunyai keelektronegatifan besar, mempunyai kecenderungan membentuk ion negatif dengan mudah. Iya. Saya penasaran dengan ini, Pak. Ada yang keelektronegatifan, ada yang besar tadi dikatakan, kemudian ada yang kecil, Pak. Ini perbedaannya seperti apa, Pak? Kalau besar begini, kalau kecil begini gitu, Pak. Baik. Ukurannya sebetulnya ada, yaitu keelektronegatifan itu diukur dengan suatu nilai, bahwasannya unsur yang mempunyai nilai keelektronegatifan minus sangat rendah, itu sifat keelektronegatifannya adalah besar. Jadi dinilai dari nilai yang negatif. Semakin angkanya besar tapi negatif, unsur itu adalah mudah untuk menerima elektron dari luar. Unsur dalam satu golongan, keelektronegatifan yang paling besar ada di golongan 7A paling atas. Satu-satunya unsur di dalam sistem periodik yang keelektronegatifannya tertinggi adalah unsur fluor dengan nilai keelektronegatifan sama dengan 4,0. Iya, baik Pak. Mungkin kita akan lanjutkan lagi Pak? Atau mungkin sudah kesimpulan? Oke, titik leleh dan titik didih ya Pak ya? Iya. Ya. Di samping sifat-sifat daripada jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan unsur di dalam sistem periodik, sifat yang lain yang ada dan dapat dipelajari dalam sistem periodik adalah titik leleh dan titik didihnya. Titik leleh adalah suatu suhu di mana tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cairnya. Sedangkan titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan di sekitarnya. Jadi berbeda antara titik leleh dan titik didih. Di dalam satu periode, unsur yang disusun dalam sistem periodik, titik leleh dan titik didih awalnya meningkat dari kiri ke kanan sampai golongan 4A. Lalu berkurang mencapai harga terendah
untuk golongan 8A. Saya ulangi sekali lagi. Keperiodikan tentang titik leleh, titik didih tidak sama dengan keperiodikan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, ataupun keelektronegatifan. Di sini terjadi suatu penyimpangan. Dari kiri ke kanan sampai dengan golongan 4A, titik didih, titik leleh itu meningkat. Tapi begitu menginjak lepas dari 4A sampai dengan 8A, titik didih, titik leleh daripada unsur dalam sistem periodik itu menurun. Sedangkan di dalam satu golongan, titik leleh dan titik didih unsur logam berkurang dari atas ke bawah. Periodik, tidak ada keanehan. Sedangkan titik leleh dan titik didih unsur non-logam bertambah dari atas ke bawah. Mengapa daripada unsur seperiode, titik didih dan titik lelehnya terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan tersebut? Karena terbentur daripada wujud daripada unsur itu sendiri. Bahwa di dalam satu periode, unsur yang disusun dalam sistem periodik itu berubah bentuk dari logam, kemudian semi logam, dan non logam. Sehingga titik didih, titik lelehnya tidak akan mempunyai keteraturan di dalam periodiknya. Berbeda dengan suatu unsur segolongan. Golongan itu kalau logam, dari atas ke bawah tetap logam. Oleh karena itu, titik didih, titik lelehnya, sifat periodiknya bisa dilihat. Makin dari atas ke bawah makin rendah. Iya, baik Pak. Mungkin masih ada yang bisa disampaikan lagi Pak? Atau kalau mungkin sudah, mungkin bisa kesimpulan Pak? Iya, jadi kesimpulannya di dalam mempelajari sifat periodik unsur merupakan suatu pendalaman yang sangat dibutuhkan sebelum kita mempelajari daripada kimia selanjutnya. Ingat bahwa di dalam sistem periodik itu unsur disusun terlebih dahulu menurut penemuan-penemuan yang ada dan menurut nomor atom serta sifat unsurnya. Ternyata unsur itu kalau disusun sesuai dengan penemuan dan berdasarkan nomor atom dan sifat-sifatnya, ternyata terdapat suatu sifat-sifat periodik. Di antara sifat periodik itu ada jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan titik didih dan titik lelehnya. Iya. Dari mempelajari itu, maka kita bisa mempunyai fundamental atau dasar dalam rangka menggunakan unsur-unsur ini di dalam industri kimia. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bapak Mardi. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah kita bahas. Insan Edukasi, terima kasih. Saya Yano Feryadi beserta kru yang bertugas. Berjumpa lagi di lain kesempatan di www.rapendik.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan untuk Anda.